Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Ya, kabar baik dari tempat ibadah di SCBD Suite sudah boleh dipergunakan. Hanya memang informasi mengenai ballroom saya belum ketahui, tapi ruangan yang kecil sudah bisa dipergunakan. Sehingga kita akan mulai menggunakan ruangan di SCBD per tanggal 13 Mei. 13 Mei adalah tanggal di mana di kalender kita bersama hari Yesus Kristus terangkat ke sorga. Ya, jadi kalau saya tidak setuju dengan bahasa yang ada di kalender bahasa Indonesia itu katanya hari kenaikan. Ya, Yesus nggak naik ke sorga, tapi Yesus terangkat ke sorga. Ya, yang naik ke sorga itu pendeta-pendeta yang doyan naik turun. Kalau Yesus dia nggak naik, tetapi terangkat ke sorga, ya, dimuliakan. Nah, menarik adalah dari Paskah di mana kebangkitan Kristus menuju kepada hari terangkatnya itu ada waktu 40 hari. Nah, selama 40 hari ada banyak kejadian yang terjadi. Nah, sebelumnya saya mengawali dan share screen yang sudah disiapkan, kiranya semua bisa melihat dengan jelas. Ya, boleh kasih jempolnya yang bisa lihat dengan jelas. Ya. Kelihatan ya, kelihatan ya. Ya, wah jempolnya gede banget tuh yang itu tuh kasih tanda udah. Nah, demikian. Saya beri judul kita topik hari ini melihat Tuhan. Ya. Karena banyak orang yang jelas-jelas mengalami karya Tuhan dalam hidupnya tapi nggak mau ngaku. Ya, antara nggak mau ngaku atau memang ini orang nggak nyimak. Ya. Nah, bicara tentang melihat Tuhan, di dalam Markus 16 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20, di sana tertulis demikian. Jemaat Tuhan simak baik-baik, saya akan bacakan buat kita sekalian ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Ya, catat ya, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah
memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri 40 hari. Ya. Di mana setelah 40 hari, ya, disitulah finalnya Yesus terangkat. Perlu dipahami, Yesus menampakkan diri 40 hari setelah kebangkitannya sampai dengan terangkatnya. Saya ulangi, Yesus menampakkan diri, bukan ada penampakan Yesus. Jadi kita para pengikut Kristus jangan aneh-aneh coba untuk mengkopi situasi Yesus menampakkan diri kepada pola kematian orang pada masa kini. Ya. Jangan sembarangan mengaplikasikan hal tersebut. Sehingga dipaksakan sebuah pemahaman, tuh seperti Yesus 40 hari setelah matinya, maka orang-orang juga selama 40 hari masih gentayangan. Ingat, Yesus menampakkan diri, bukan penampakan. Yesus dalam wujud yang jelas, bukan gentayangan. Ya. Karena ini akhirnya menjadi sebuah pemahaman-pemahaman yang kemudian dibagikan turun-menurun jadi ngaco gitu ya. Kalau orang mati itu hari ketiga masih di rumah. Hari keempat agak jauh dikit. Nanti kalau hari ketujuh udah agak jauh-jauh dari rumah. Hari ke-40 baru katanya ke laut atau kemana dah tuh. Nah, Yesus menampakkan diri 40 hari sejak kebangkitan sampai terangkatnya itu punya alasan yang jelas. Nah, dari hari ini menuju ke 13 Mei kita ada 5 kali pertemuan ibadah. Nah, di dalam 5 kali pertemuan ibadah menuju kepada Yesus terangkat ke sorga di sesi 13 Mei, kita sama-sama akan minta tuntunan Roh Kudus untuk memahami, mendalami tentang kejadian-kejadian yang tercatat di Injil, peristiwa sepanjang 40 hari Yesus menampakkan diri, dan tentunya kita akan mohon Roh Tuhan menuntun kita untuk kita boleh menangkap rema nanti di dalam 5 minggu ke depan dan dimulai dari minggu ini. Jadi ada 6 minggu menuju ke sana. Ya. Jemaat Tuhan, Yesus menampakkan diri 40 hari setelah kebangkitannya sampai terangkatnya, kurang lebih ada 7 kejadian. Saya nggak paham juga kenapa Alkitab senang sekali dengan angka 7. Ya. Sampai Yesus menampakkan diri juga ada 7 sesi yang tercatat. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu yang tadi kita baca, di mana ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Wow, dahsyat, luar biasa. Yesus gak menampakkan dirinya pertama kali setelah kebangkitan kepada para imam, tetapi kepada Maria Magdalena. Di mana Alkitab mencatat Yesus pernah mengusir 7 setan dari Maria Magdalena. Satu perempuan yang belum bertobat tanpa setan saja sudah seperti kesetanan, apalagi perempuan dengan 7 setan di dalamnya. Ini setan saja ngeri sekali, ya. Nah, menariknya adalah wanita punya perhatian yang khusus dari Tuhan. Bahwa ketika kebangkitan, Yesus menampakkan diri pertama bukan pada pria, bukan kepada ahli-ahli Taurat, tapi justru kepada perempuan yang bernama Maria Magdalena. Nah, peristiwa yang berikutnya, Yesus menampakkan diri kepada Maria lainnya. Kemudian Yesus menampakkan diri pada 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Ya. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri kepada 10 murid. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kemudian ada peristiwa Yesus menampakkan diri kepada 7 orang murid di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri saat terangkatnya ke sorga. Dari semua sesi ini, topik yang sering kali diulang-ulang adalah tentang kerajaan sorga.
Walaupun final ketika Yesus akan terangkat, di sana murid-murid masih bertanya tentang pemahaman ini. Ini memang mengerikan. Ini yang saya mau bagikan buat kita sekalian sebagai sebuah selebrasi, sebuah pengingat kepada kita bahwa murid-murid yang hidup 3 tahun setengah bersama dengan Yesus saja, mereka bisa skip di dalam pengenalan akan Tuhan sehingga ketika Yesus menampakkan diri saja, mereka ada beberapa yang terlewat untuk mengenal. Karena itu saya mengajak kita bersama-sama supaya jangan lagi ada di antara kita yang terlewat menyaksikan, mengalami sesungguhnya Tuhan sedang bekerja, sesungguhnya Tuhan sedang memperlihatkan dirinya melakukan sesuatu di dalam hidup Anda. Kiranya dari sejak Paskah tahun ini jangan ada lagi yang terlewat akan kejadian itu. Ya. Bahkan ketika Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tidak jarang Anda dan saya harus menerima hal-hal yang menurut dunia itu tidak baik. Nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa jangan sampai satupun di antara kita yang miss, yang terlewat, yang skip begitu saja dari apa yang Tuhan sedang tampakkan dari karyanya kepada hidup Anda dan saya. Nah karena itu menuju ke 13 Mei, mari kita akan tangkap pesan-pesan Tuhan dari peristiwa Yesus menampakkan diri dari sesi ke sesi yang ada. Nah, ada 3 hal berbicara mengenai melihat Tuhan. Kalau saya katakan melihat Tuhan, itu bukan tentang sebuah vision yang kurang lebih 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Ya. Ini buat jemaat yang berdomisili di daerah Jakarta Pusat, di daerah Keramat Raya. Masih ingat ya, kira-kira 10-15 tahun yang lalu ada satu sisi tembok di sebuah rumah di daerah Keramat yang mana tembok itu memancarkan gambar wajah Yesus. Ya. Dari kotornya tembok itu yang muncul tapi siluet daripada wajah Yesus, kurang lebih begitu. Ya, itu pun sebetulnya wajah Yesus dibayangkan seperti itu berdasarkan dari kain kafan yang ditemukan. Jadi sebenarnya tidak mutlak ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak mutlak. Tidak mutlak Yesus wajahnya begitu, ya enggak mutlak. Ya, rambut panjang enggak mutlak juga. Yesusnya brewok enggak mutlak juga. Ya, jadi tolong jangan terlalu berpadanan dengan imajinasi yang dibuat di kalender-kalender gereja yang kita lihat, oh Yesusnya pokoknya Yesus harus gondrong gitu. Nah, enggak juga gitu ya. Anda jangan sampai terkejut loh nanti kalau sampai di sorga ternyata Yesus modelnya kayak saya lagi ya. Rupanya rambut yang ditemukan bukan rambutnya tapi rupanya mungkin jenggotnya panjang ya. Nobody knows ya. Tapi bicara tentang melihat Tuhan yang saya mau sampaikan tuh begini. Melihat Tuhan di sini bukan seperti kejadian yang di Keramat 10-15 tahun yang lalu. Yang saya sebut di awal tentang melihat Tuhan adalah bagaimana banyaknya anak Tuhan yang tidak menyimak Allah sedang menampakkan diri melalui cara kerjanya, melalui situasi yang dia hadapi, karena ada beberapa hal. Nah, oleh karena itu ada 3 hal yang saya mau sharing pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tentang kekudusan itu membuat manusia melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ya. Tanpa kekudusan tidak ada yang bisa menyimak bahwa ini Tuhan, itu bukan Tuhan. Ya. Tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa mengerti bahwa dari segala sesuatu yang terjadi di luar kendalinya,
ada Tuhan yang sedang menampakkan diri. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oleh karena itu kekudusan mutlak. Kekudusan membuat Anda dan saya bisa melihat Tuhan. Ya, kekudusan dan melihat Tuhan itu satu ikatan. Di mana bicara soal kekudusan adalah tentang keberpihakan. Bagaimana kita ini tetap berpihak kepada Tuhan, sekalipun tidak ada yang berpihak kepada kita. Dan keberpihakan kita kepada Tuhan membuat kita bisa melihat Dia. Cara kerjanya, di tengah situasi yang kita alami, dari keadaan yang diizinkan menekan Anda dan saya, ketika itu semuanya berlangsung, dan kita memutuskan untuk tetap ada di pihaknya Tuhan, maka Anda dan saya mampu melihat Tuhan. Anda bisa katakan dalam kemegahan bahwa itu Tuhan yang buat. Itu Tuhan yang kerjakan. Itu Tuhan yang berikan. Itu Tuhan, nggak mungkin yang lain. Kekudusan membuat manusia melihat Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Saudara, hidup ini makin susah kalau Anda dan saya tidak bisa melihat Tuhan. Lagi-lagi ini bukan tentang vision-vision yang aneh-aneh. Tapi ini tentang di mana Anda menyimak setiap kejadian yang Anda alami dan Anda tahu, dipastikan bahwa ini pasti Tuhan. Ini Tuhan punya kerja. Ini Tuhan punya karya ini. Oh, ini Tuhan yang arahkan. Oh, Tuhan yang buat sampai di situ. Kekudusan membuat manusia melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, yang Anda dan saya lihat cuma kekuatan manusia. Tanpa kekudusan, Anda dan saya hanya melihat apa yang sanggup mata yang Anda dan saya lihat. Nah, dengan kekudusan, Tuhan buka mata rohmu untuk bisa menyaksikan bahwa keadaan kemarin yang di luar kendali kita, itu rupanya Tuhan sedang memperlihatkan dirinya. Karena dari 7 kejadian perkara yang tadi kita baca, itu banyak yang skip. Ya. Di mana Yesus tampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada Maria yang lainnya, yang lebih parah lagi pada 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, jadi memang yang kejadian ke perjalanan Emmaus itu, murid itu ada beberapa lingkaran, ya jemaat Tuhan. Ada yang 12 orang ini, ada yang 70 orang, terus circle-nya naik. Ya, ini di luar dari yang 12, 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Ya. Sampai ada lagunya ini di buku nyanyian 2 sahabat lama, ya, mampir, ya, sahabat yang mampir. Saudara, ini 2 orang jalan, di tengahnya Yesus. Ya. Tapi nggak nyimak kalau itu Yesus. Ini yang saya bilang, jangan sampai kejadian gitu loh. Lalu nampakkan diri kepada 10 murid. Bahkan ada kejadian di mana Yesus menampakkan diri, murid berteriak hantu. Nah, ini repot ya. Ketika kita lihat kerja Tuhan dahsyat-dahsyatnya terjadi, tapi karena nggak mampu lihat, kita bilang ini setan punya kerja. Anda nggak paham kalau itu Tuhan punya kerja. Yesus tampakkan diri kepada Thomas. Ya, ada peristiwa lagi, Yesus tampakkan diri kepada 7 orang murid di pantai Danau Tiberias. Ya. Sampai-sampai ada pertanyaan kepada Petrus, 3 kali, apakah kau mengasihi aku, apakah kau mengasihi aku, apakah engkau mengasihi aku. Saudara, ini bukan tentang agape, dijawab philia, agape philia enggak. Saya akan bongkar ini lebih dalam, ya. Kejadian yang ada di pantai Danau Tiberias nanti. Kita akan bongkar ini dalam perjalanan sampai 13 Mei. Sampai kemudian dia terangkat ke sorga. Ada banyak hal yang murid-murid terlewat begitu saja. Saya berdoa tidak ada satupun peristiwa sekecil apapun yang terlewat begitu saja tanpa Anda dan saya menyimak ada Tuhan di dalamnya. Nah, oleh karena itu yang kedua,
jalan mencapai kekudusan. Ya. Yesaya 51 ayat yang pertama tertulis, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ya. Wow. Saya membuat warna terang di sana, yang mengejar apa yang benar, yang mencari Tuhan. Jalan mencapai kekudusan itu hanya bagi yang mengejar apa yang benar. Hanya yang mencari Tuhan. Bukan berarti Tuhan hilang dicari-cari, tapi pencarian di sini adalah di mana kemampuan Anda dan saya yang terus di-upgrade untuk bisa mengenali bahwa oke, ini Tuhan sedang kerja, ini Tuhan sedang show off sesuatu supaya saya boleh menyimak caranya Tuhan dan kejar itu. Ya. Nggak cukup hidup ini cuma sekedar your presence is heaven to me. It's not enough. Ya. Nggak sekedar Anda menikmati hadiratnya dan Anda bilang hadiratmu adalah sorga bagiku. Tuhan mau Anda sampai pada level di mana kita ini yang menjadi tetheringnya, ya kalau saya pakai bahasa hotspot nih, tetheringnya Tuhan di muka bumi. God present itu harusnya bekerja in your present. Ya. Di mana kamu hadir, di mana kamu ada, di sana God present yang menjadi heaven buat banyak orang itu terjadi. Nah inilah jalan mencapai kekudusan. Kejar apa yang benar. Jangan kejar pembenaran. Kalau kita kejar pembenaran, kita nggak akan pernah mencapai kepada kekudusan. Yang dicari itu Tuhan, jangan yang dicari itu dunia. Makin kau cari apa yang orang-orang di dunia cari, makin kau kehilangan. Saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahkan kadang-terkadang ini terjadi. Untuk kita tetap melekat pada berkat-Nya, kita harus melepas berkat itu sendiri. Supaya tetap terhubung dengan sumbernya. Nah, jalan mencapai kekudusan. Dari Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-6. Ya, Ibrani 12 maksud saya, ayatnya yang ke-2. Marilah kita melakukannya, maksudnya apa? Mengejar apa yang benar, mencari Tuhan yang tadi kita baca itu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang memandang iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jalan mencapai kekudusan. Yang mengejar apa yang benar. Yang mencari Tuhan. Yang matanya tertuju kepada Yesus. Coba Tuhan kalau disebut mata tertuju pada Yesus itu maksudnya adalah mata kita itu fokus untuk mengikuti keteladanan Yesus. Itu maksudnya. Di mana segala yang Yesus pikirkan, Yesus lakukan, bahkan apa yang Yesus alami juga, mata Anda dan saya tertuju kepada Dia. Nah, yang demikianlah yang bisa mengalami apa yang disebut dengan melihat Tuhan. Nah, yang hidupnya juga dipimpin oleh iman. Sekali lagi, saya terus mengulang-ulang tentang iman. Bahwa sesungguhnya iman itu bukan tentang apa yang Anda dan saya mau percaya. Namun sebaliknya, iman adalah tentang apa yang Tuhan mau Anda dan saya percaya. Dengan demikian akan terus-menerus iman memimpin Anda dan saya untuk semakin kita peka,
melihat, oh dia sedang bekerja, oh Allah sedang lakukan sesuatu. Lalu kemudian upah, upah tentang melihat Tuhan. Penting, karena kita tanpa paham, nggak tahu ini perjuangan mau sampai di mana. Ibrani 11 ayat yang ke-6 di sana tertulis, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah melihat Tuhan. Ya, makanya ini sangat-sangat, judul khotbah ini sangat-sangat untuk kalangan sendiri. Karena kalau enggak, cuman lihat judulnya doang, bisa pikiran bisa kemana-mana ini. Ya. Upah melihat Tuhan. Alkitab mengatakan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Iman, maka seseorang berkenan kepada Allah. Nah, yang oleh iman seseorang berkenan kepada Allah, dengan demikian orang itu percaya Allah itu ada. Makanya memang berbahagia yang percaya tanpa melihat. Tapi dapat melihat itu penting. Sekali lagi, ini bukan melihat dalam roh, tapi melihat dalam karya yang nyata, menyaksikan dan mengalami dalam situasi yang nyata. Oleh karena itu, upah melihat Tuhan itu ada. Di dalam Amsal 28, ayatnya yang kelima, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Hikmatkah itu? Wow, sepertinya ini lebih dari hikmat. Bahwa mengerti segala sesuatu. Hidup Anda akan selalu kuat kalau Anda beroleh banyak pengertian tentang kehidupan ini. Kita akan tetap bergerak maju kalau kita mengikuti teladan daripada Yesus. Ini yang disebut mata yang tertuju. Ketika Anda masuk dalam situasi di luar kendali, ketika Anda gagal sementara perencanaan seolah sudah matang, Anda tidak akan terhempas karena orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Bukan sok tahu, tapi mengerti segala sesuatu. Sehingga Anda tidak pernah menyesali keputusan yang Anda buat. Karena keputusan yang engkau dan saya buat adalah keputusan yang berasal dari Anda dan saya melihat Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus masuk lebih dalam pemahaman ini. Karena sampai dengan sekian kali di 13 Mei nanti, Roh Kudus akan tuntun kita bersama untuk dibukakan lebih jelas tentang hal ini. Karena 40 hari Yesus menampakkan diri sampai terangkatnya. Masalah yang paling pelik terjadi adalah Yesus yang menampakkan diri, tetapi banyak yang tidak mengenali. Karena itu pada kesempatan ini saya beri judul Melihat Tuhan. Percayalah, Tuhan gak pernah tinggalkan penglihatannya kepada Anda sedetik pun. Karena itu mari kita fokus untuk melihat Tuhan. Bukan untuk menikmatinya, tetapi supaya hidup ini menjadi lebih kuat. Supaya Anda dan saya lebih bertenaga untuk sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Hidup ini tidak mudah. Kebenaran dan kehidupan itu berbeda. Kehidupan itu warna-warni. Kebenaran itu hitam atau putih. Dan Tuhan mau Anda dan saya menjadi peka. Doaku pada kesempatan ini, jadilah kita sekalian menjadi peka. Sehingga mengambil keputusan itu juga benar.
Merencanakan sesuatu, rencana itu juga diberkati Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang mengupayakan untuk melihat Tuhan adalah orang-orang yang selalu mengupayakan perasaannya Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda melayani, hatimu itu hati samurai aman. Ya. Kenapa saya bilang aman dalam mengerti segala sesuatu itu membuat Anda dan saya nggak lagi melihat semuanya seperti puzzle. Tapi bisa melihat secara gambar utuh. Bukan lagi potongan-potongan. Tetapi bisa melihat lebih jelas. Karena biasanya membuat kita ketakutan adalah ketika kita tidak bisa melihat lebih jelas. Bahkan hari-hari dalam kehidupan ini timeline-nya nggak jelas untuk orang dunia. NTT berkabung, Jawa Timur juga. Bukan sok tahu, tapi memang firman sudah bilang, segala sesuatunya menuju kepada kehancuran. Bagian Anda dan saya untuk ambil bagian, mensupport, menguatkan bagian kita. Tapi kita tidak bisa bendung kehancuran dunia ini. Oleh karena itu, mari melihat Tuhan lebih serius lagi. Melihat Tuhan lebih mengupayakan diri lagi. Sehingga Anda nggak kehilangan sukacita yang Tuhan taruh. Kita nggak kehilangan apa yang Tuhan sudah janji sehingga kita tidak kehilangan kekuatan untuk terus berjalan maju sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Ingat jemaat Tuhan, seringkali saya ulang-ulang. Badai pasti berlalu, namun badai baru pasti datang. Oleh karena itu kita harus upgrade kekuatan. Kekuatan demi kekuatan itu dilatih karena Anda dan saya terus memampukan diri oleh Roh Tuhan untuk melihat Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.